Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una, amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama duduk untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam tema sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kisahkan bagaimana dengan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah, para pembesar kaum Quraisy, para pembesar kafir Quraisy mengasumsikan bahaya-bahaya dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Dan kemarin sudah kita sebutkan satu persatu asumsi bahaya yang telah mereka pikirkan dengan hijrahnya kaum muslimin, maupun bahaya tersebut ada yang bentuknya berupa atau berasal dari kaum muslimin, atau bahaya yang berasal dari sisi geografis kota Madinah. Maka kemudian dengan asumsi mereka bahwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah akan membuat sebuah bahaya yang besar bagi orang-orang kafir Quraisy, maka dari itu mereka harus menghentikan laju kaum muslimin. Mereka harus menghentikan laju kaum muslimin. Namun yang menjadi masalah adalah saat itu mereka sudah tidak menemukan lagi kaum muslimin. Artinya mereka tidak bisa mencegah lagi kaum muslimin. Dan yang tertinggal, orang Islam yang tertinggal pada saat itu di kota Mekah hanya tinggal tiga orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy, para pembesar kafir Quraisy ini, mereka kembali berasumsi bahaya-bahaya yang telah mereka pikirkan, yang telah mereka asumsikan akan benar-benar terjadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil bergabung ke Madinah. Ini kan suasananya, situasinya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Nah, bahaya-bahaya yang kemarin kita sebutkan diasumsikan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh para pembesar kafir Quraisy akan benar-benar terjadi, benar-benar terwujud apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil bergabung bersama kaum muslimin di Madinah.
Sebab yang memiliki keputusan tertinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, maka dari itu akhirnya mereka berpikir bagaimana cara kita menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusinya agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil sampai ke Madinah? Maka dari itu mereka pun secara mendadak, secara darurat mengadakan sebuah pertemuan, yang mana pertemuan ini diadakan pada hari Kamis, tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan perkumpulan, dan dalam perkumpulan tersebut dihadiri oleh para pembesar kabilah-kabilah dari suku Quraisy. Namun uniknya pada pertemuan tersebut hanya ada satu kabilah yang tidak diajak atau tidak diikutkan dalam perkumpulan tersebut, yaitu siapa? Kabilah Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan pertemuan, dan pertemuan tersebut diadakan di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan resminya orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian hadir dalam perkumpulan tersebut para pembesar kafir Quraisy. Di antaranya ada Abu Jahal. Abu Jahal ini berasal dari Bani Makhzum. Ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Sufyan yang berasal dari Bani Abdus Syams. Kemudian juga ada An-Nadhr bin Al-Harith dari Bani Abdiddar, Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah, dan lain-lainnya. Intinya semua pembesar dari setiap kabilah hadir pada saat itu, kecuali satu kabilah saja, yaitu siapa? Kabilah Bani Hashim, keluarga besarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkumpulan itu dimulai. Dihadapkanlah mereka oleh sebuah masalah yang mana telah kita sebutkan kemarin. Dan kemudian mereka mencari solusi bagaimana cara menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang beranggapan atau memberikan pendapat bahwasanya dengan cara kita menghentikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memenjarakan Nabi Muhammad. Cukup dengan memenjarakan saja. Ini kalau kita lihat pendapat ini masih ada sisi ada sisi baiknya. Maksudnya tidak terlalu parah. Tetapi ada pendapat lain, ada golongan kiri yang ekstrim, yang mana ada seorang di antara pembesar kafir Quraisy, para ahli sejarah mengatakan bisa jadi yang mengatakan pada saat itu adalah Abu Jahal. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Tidak cukup kita dengan hanya memenjarakan Muhammad. Cara menghentikan satu-satunya yang paling tepat adalah dengan membunuh Muhammad. Kalau tadi ada yang mengatakan cukup dipenjarakan saja, tetapi beda dengan yang ini, golongan kiri ekstrim. Dan para sejarah mengatakan ini bisa jadi yang mengatakan adalah Abu Jahal. Dia mengatakan tidak cukup dengan memenjarakannya, kita harus membunuh Muhammad. Kita harus membunuh Muhammad. Maka apa reaksinya? Apa reaksi para pembesar kafir Quraisy pada saat itu setelah mendengar pendapatnya Abu Jahal? Maka sebenarnya para pembesar Quraisy pada saat itu senang sekali dengan pendapatnya Abu Jahal, dan sebenarnya sudah terpikirkan oleh mereka untuk membunuh Muhammad. Hanya saja tidak ada yang berani untuk mengutarakan hal tersebut, mengutarakan rencana tersebut. Sebab apa? Sebab siapa yang berani untuk mengorbankan dirinya membunuh Muhammad
Artinya kalau ada seseorang membunuh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dihadapkan oleh sebuah kabilah besar, sebuah kabilah yang sangat kuat, yaitu kabilah Bani Hashim. Kita tahu pada saat itu yang namanya kekabilahan, kesukuan itu masih sangat kuat. Dan bahkan sampai hari ini kalau kita temukan di beberapa daerah, kesukuan masih sangat kuat. Kalau ada satu orang dibunuh oleh satu orang dari kabilah, dari suku yang lain, maka hadapannya adalah kabilah dengan kabilah. Begitu juga keadaannya saat itu. Siapa yang berani mengorbankan dirinya, membunuh Nabi Muhammad, dan akhirnya dia akan berhadapan dengan kabilah yang sangat besar, Bani Hashim. Nah, ini ada satu masalah. Tetapi Abu Jahal, dia tidak kehilangan akal. Apa kata Abu Jahal? Ada caranya. Membunuh Muhammad ada caranya. Bukan dengan ujuk-ujuk satu orang kita suruh membunuh Muhammad, tidak. Caranya bagaimana? Abu Jahal mengatakan, kita akan memilih dari setiap kabilah satu pemuda yang kuat. Jadi dari setiap kabilah, ini ada beberapa kabilah, diambil atau dipilih dari setiap kabilah ada pemuda yang kuat. Kabilah ini diambil pemuda yang kuat, diambil pemuda ini dikumpulkan. Kemudian pemuda ini nanti akan membawa pedang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan mengepung rumah Rasulullah SAW di malam hari. Di waktu pagi, di waktu subuh, barulah mereka bersama-sama mendatangi, masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian secara bersamaan membunuh Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu nanti Bani Hashim akan terposisikan dengan yang membunuh itu banyak orang dari setiap kabilah. Bani Hashim nanti akan dihadapkan oleh banyak kabilah. Jadi bukan hanya kabilah, satu kabilah dengan kabilah saja, tapi Bani Hashim satu kabilah akan dihadapkan dengan beberapa kabilah. Dengan begitu Bani Hashim pastinya tidak akan merasa sudah berdamai saja. Itu akal busuknya Abu Jahal. Jadi itu rencananya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang pembesar kafir Quraisy, sebagai solusi untuk menghentikan langkah Rasulullah SAW menuju Madinah. Dan pada saat itu hadirin yang datang menyetujui pendapat atau rencananya Abu Jahal. Itulah makarnya orang-orang kafir Quraisy. Dan makar ini, tipu muslihat ini, rencana makar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Allah taala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Allah taala berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, saat orang-orang kafir Quraisy membuat makar, membuat rencana makar, liyuthbituka, ada yang mengatakan untuk memenjarakanmu. Tadi ada yang mengatakan penjara saja Muhammad. Aw yaqtuluka, ada yang berpendapat bunuh. Aw yukhrijuk, atau mengusirmu dari kota Mekah. Wa yamkuruna, dan orang-orang kafir Quraisy membuat makar. Tapi ingat, wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir membuat makar. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala akan membalas makarnya orang-orang kafir. Wallahu khairul makirin. Dan makar Allah untuk orang-orang kafir adalah makar yang terbaik. Maka dari itu, di waktu yang sama
Jibril alaihi salam, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy hari ini telah membuat makar dan mereka ingin atau merencanakan untuk membunuhmu esok hari. Maka dari itu, la tabut fi firashika hadhihi al-lailah. Jangan engkau tidur di atas kasurmu malam ini. Dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk hijrah pada malam ini pula. Artinya ini masih, jadi di saat orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwa merencanakan makar, malaikat Jibril tuh turun ke bumi menemui Rasulullah. Jadi masih di hari Kamis tanggal 26 Safar. Dan pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah memerintahkanmu untuk hijrah ke Madinah pada malam ini pula. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, dengan siapa aku akan hijrah? Siapa yang akan menemaniku untuk hijrah? Maka kemudian malaikat Jibril berkata, Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW nanti hijrah ke Madinah. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Abu Bakar bersama Rasulullah SAW adalah sebuah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kemuliaan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah datangnya malaikat Jibril, mulailah Rasulullah SAW menyusun strategi, menyusun rencana. Agar apa? Agar bisa terhindar dari makarnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, hadirin dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui dengan kabar dari malaikat Jibril. Beliau mengetahui bahwasanya esok hari tanggal 27 Safar, hari Jumat, orang-orang kafir Quraisy akan membunuh beliau. Maka dari itu, dan beliau nanti malam harus langsung bergegas hijrah menuju ke Madinah. Artinya beliau pun harus bergegas menemui Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Untuk membicarakan strateginya bagaimana, menerapkan strateginya nanti bagaimana, dan untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang dipilih untuk menemani beliau hijrah, agar Abu Bakar segera bersiap-siap. Sebab Rasulullah SAW harus memiliki strategi agar jejak hijrah beliau tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi harus secara rahasia. Bahkan beliau berpikir bagaimana caranya beliau bisa menemui Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab dengan orang-orang kafir Quraisy sudah memiliki rencana, beliau Nabi Muhammad SAW sudah mulai dipantau gerak-geriknya. Hadirin dirahmati Allah. Namun Rasulullah SAW terpikirkan oleh beberapa kendala yang nanti akan ditemukan solusi. Kendala yang pertama adalah beliau berpikir apakah Abu Bakar sudah benar-benar siap untuk hijrah malam ini pula. Sebab hijrah ini menuju Madinah bisa jadi Abu Bakar tidak kembali lagi menuju Mekah. Sebab Abu Bakar seperti orang biasa pada biasanya, pada umumnya. Beliau adalah seorang ayah, beliau punya istri, beliau punya anak.
Apakah Abu Bakar sudah siap untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan segala. Bisa jadi suatu hari nanti Abu Bakar tidak akan bisa kembali lagi ke Mekah, atau bahkan dia akan wafat di tengah perjalanan. Ini yang pertama dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan bahwasanya cepat atau lambat orang-orang kafir Quraisy akan mengetahui jejak hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui tujuan hijrahnya kaum muslimin itu ke Madinah. Maka sekarang yang beliau pikirkan adalah bagaimana caranya beliau berhasil mengaburkan jejaknya dari pengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya tetap Madinah, tapi bagaimana cara mengaburkan jejak. Kemudian juga yang dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya beliau masih memegang banyak amanat, menyimpan banyak amanat yang dititipkan kepada beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu di Mekah tempat penyimpanan amanat atau tempat seperti bank. Orang menyimpan sesuatu, menyimpan uang, menyimpan hartanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Walaupun orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak menyukai agama Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak menemukan orang yang memiliki kualitas amanah sebaik Rasulullah SAW. Apalagi kita ketahui Nabi Muhammad SAW dulu di masa remajanya diberikan julukan oleh kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah. Jadi uniknya seperti itu. Mereka tidak menyukai agamanya Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak menemukan orang yang paling amanah, orang yang paling bagus kualitas amanahnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau terpikirkan, kalau aku hijrah, bagaimana cara aku mengembalikan amanah-amanah ini? Beliau pastinya tidak akan meninggalkan amanah itu begitu saja. Sebagai orang yang amanah, beliau harus mengembalikan amanah-amanah tersebut. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dicari strategi dan solusi. Maka hadirin dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di hari Kamis 26 Safar. Rasulullah di waktu zuhur beliau mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Rasulullah memilih waktu zuhur? Yang pertama, karena waktu zuhur pada saat itu jalan-jalan di kota Mekah sepi. Yang kedua, waktu zuhur ini bukan waktu yang biasa beliau gunakan untuk mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Yang artinya dengan begitu ini sifatnya lebih rahasia lagi. Dan kemudian untuk menambah privacy atau agar lebih tidak diketahui oleh orang-orang Mekah pada saat itu, saat beliau menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menutupi kepala beliau agar tidak diketahui atau tidak dikenali oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk menugaskan Ali bin Abi Thalib agar tidur nanti malam di atas kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menipu orang-orang kafir Quraisy. Ini strategi beliau yang pertama.
menyuruh, memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di atas kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggunakan selimutnya Rasulullah, menggunakan kainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti saat orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, mereka melihat Rasulullah, melihat ke dalam rumah Rasulullah, oh masih ada, Rasulullah masih ada. Begitu pula Rasulullah memerintahkan ke Ali bin Abi Thalib besok pagi tanggal 27 Safar hari Jumat, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengembalikan amanah-amanah yang ada di rumahnya Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib punya peran yang penting. Baru nanti setelah Ali bin Abi Thalib selesai untuk mengembalikan amanah yang ada pada Rasulullah SAW, barulah Ali bin Abi Thalib boleh hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun mengetuk rumah Rasulullah SAW, mengetuk rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu terkaget dengan kedatangan Rasulullah SAW di waktu zuhur, karena itu bukan waktu yang biasa Rasulullah gunakan untuk datang ke rumah Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar pun menyadari ini Rasulullah datang pada saat ini pasti ada sesuatu yang darurat, ada sesuatu yang sangat penting. Maka kemudian Rasulullah SAW dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di dalam rumah Rasulullah SAW menemukan bahwasanya Abu Bakar sedang bersama keluarganya, sedang bersama anak-anak. Di situ ada Asma binti Abi Bakar, ada Aisyah binti Abi Bakar. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk mengeluarkan terlebih dahulu anak-anaknya, keluarga beliau. Sebab apa? Sebab Rasulullah ingin berbicara empat mata. Beliau ingin apa yang menjadi strategi beliau ini rahasia. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Akhrij man indak." Wahai Abu Bakar, coba keluarkan terlebih dahulu keluargamu. Kita mau berbicara empat mata. Tetapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Innamahum ahluk bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tenang. Mereka ini anggaplah keluargamu sendiri. Mereka akan aman. Mereka akan merahasiakan apa yang akan kita bicarakan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menenangkan diri Rasulullah untuk tetap atau tidak takut rahasia beliau terbongkar dengan kehadiran anak-anak Abu Bakar. Karena Abu Bakar menganggap ini semua keluargaku adalah keluarganya Rasulullah. Semua yang dimiliki oleh Abu Bakar diberikan semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Fa inni qad udzina li fil khuruj." Wahai Abu Bakar, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah malam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata juga kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dan engkau telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat hijrahku. Abu Bakar pada saat itu mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali terkaget. Asubah ya Rasulullah, aku menjadi sahabatmu dalam hijrah wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, na'am as-suhbah, iya, engkau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat hijrah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menangis bahagia, menangis terharu. Bahkan pada saat itu Asma binti Abu Bakar, Asma atau Aisyah anaknya Abu Bakar, pada saat itu beliau
menceritakan bagaimana situasi hati Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan apa? Falam akun adri anna ahadan yabki min syiddatil farah hatta ra'aitu Abu Bakar yabki. Sebelumnya aku tidak pernah melihat ada orang menangis karena bahagia. Sampai aku melihat ayahku Abu Bakar menangis bahagia. Begitu bahagianya Abu Bakar As-Siddiq menjadi teman hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita pikir-pikir, dengan Abu Bakar menjadi teman hijrahnya Rasulullah, berarti Abu Bakar berada di dalam kesulitan juga, berada dalam bahaya. Karena Rasulullah menjadi incaran, menjadi tujuan pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar yang akan ikut hijrah bersama Rasulullah pun pasti akan mendapatkan ancaman. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak berpikir seperti itu. Yang beliau pikirkan adalah seluruh hidupnya diprioritaskan untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mengetahui bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam hijrah ini mengerahkan segala hartanya, segala jiwanya, bahkan keluarganya diikutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melancarkan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi, Abu Bakar As-Siddiq menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kendaraan. Kendaraan pada saat itu bentuknya adalah unta. Wahai Rasulullah, kalau nanti malam kita hijrah, ambillah salah satu untaku. Jadi ternyata Abu Bakar itu saat Rasulullah dahulu memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, Abu Bakar itu sudah ingin hijrah, tetapi selalu ditahan-tahan oleh Rasulullah. Nanti sabar wahai Abu Bakar. Nah, di sela-sela itu Abu Bakar itu sudah menyiapkan dua kendaraan. Setiap hari beliau beri makan, beliau rawat untuk persiapan suatu hari nanti kalau beliau memang benar diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamai hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambil salah satu kendaraan ini. Tapi kata Rasulullah apa? Ya boleh, tapi aku harus membayar. Aku tidak mau gratisan. Aku maunya dengan membayar. Rasulullah mengerti Abu Bakar juga seorang ayah, butuh uang untuk dinafkahi keluarga. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar duduk membuat strategi, menyiapkan strategi bagaimana caranya mereka bisa hijrah menuju Madinah dengan aman dan tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka kemudian apa saja strategi dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bermalam di rumah beliau pada hari itu, pada hari Kamis. Beliau tidak akan bermalam di rumah beliau. Dan juga beliau seperti tadi telah kita sebutkan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasur beliau. Agar apa? Agar orang-orang menyangka bahwasanya Muhammad masih ada di dalam. Kemudian nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari rumah beliau di awal malam. Kalau kita berkata di awal malam, itu artinya mungkin waktunya malam itu dimulai dari setelah maghrib. Masuknya waktu maghrib itu mulai malam. Nah, Rasulullah akan keluar di awal malam. Sebab apa? Sebab beliau tahu nanti malam, agak lebih malam, orang-orang kafir Quraisy kan
sudah menyiapkan para pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah, dan nanti waktu subuh beliau akan dibunuh. Maka dari itu beliau berencana untuk keluar di awal malam. Dan kemudian apa? Dan kemudian beliau menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua, Rasulullah SAW nanti malam setelah sampai di rumah Abu Bakar, beliau tidak akan langsung hijrah. Sampai di rumah Abu Bakar, beliau tidak langsung hijrah. Beliau akan diam sebentar di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ingin melihat situasi dan kondisi dulu di Mekah. Situasi dan kondisi di Mekah. Kalau menurut beliau kondisinya sudah tenang, barulah kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah beliau dan baru hijrah. Ini strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq tidak akan keluar dari rumah Abu Bakar melalui pintu depan. Sebab beliau sudah berpikir Abu Bakar ini pasti juga akan dicurigai, bisa jadi akan diintai. Maka dari itu beliau tidak akan keluar dari pintu depan. Dari mana beliau keluar? Dari pintu belakang, agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Strategi yang keempat, jalan menuju Madinah dari Mekah. Ini ada dua. Jalan yang pertama adalah jalan yang sudah diketahui oleh semua manusia dan jalannya mudah dan jaraknya lebih pendek. Jalan yang kedua, jalannya lebih panjang, lebih sulit, dan yang mengetahui hanya sedikit. Nah, jalan yang kedua inilah yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau lewat jalan yang pertama, sudah pasti orang-orang kafir Quraisy akan dengan mudah menemui jejak beliau. Maka dari itu beliau memilih apa? Memilih jalan yang kedua. Dan jalan yang kedua itu, jadi kalau kita berbicara dari Mekah ke Madinah, itu artinya kita akan menuju ke arah utara. Nah, nanti Rasulullah SAW beliau akan menuju ke arah selatan terlebih dahulu, ke arah Yaman, baru nanti belok menuju ke jalan yang dekat dengan Laut Merah, baru kemudian beliau menuju ke Mekah. Jadi ibaratnya beliau itu muter dulu, menghilangkan jejak terlebih dahulu, muter baru menuju ke Mekah. Dan jalanan ini lebih panjang dan juga lebih sulit. Nah, maka dari itu strategi yang kelima, beliau harus menyewa petunjuk. Menyewa orang yang menjadi petunjuk beliau dalam hijrah. Sebab jalan yang kedua ini jalan yang sulit. Manusia jarang yang mengetahui jalan ini menuju Mekah. Maka dari itu nanti Rasulullah SAW menyewa seorang sebagai petunjuk beliau menunjukkan jalan. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid. Nah, uniknya Rasulullah SAW juga berpikir, saat beliau memilih seorang penunjuk jalan, beliau harus memilih orang yang tidak diragukan kapabilitasnya dan tidak dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu beliau memilih Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang kafir pada saat itu. Artinya tidak akan dicurigai oleh orang-orang kafir. Maka dipilihlah Abdullah bin Uraikid. Apalagi Abdullah bin Uraikid ini adalah terkenal dengan orang yang dapat menyembunyikan rahasia. Jadi nanti setelah Rasulullah sampai ke Madinah, Abdullah bin Uraikid pulang ke Mekah lagi. Beliau sudah yakin, Rasulullah yakin Abdullah bin Uraikid tidak akan membocorkan
jalur perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abdullah bin Huraikid akan disewa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bayaran yang besar. Kemudian strategi yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau nanti akan menuju ke arah selatan terlebih dahulu, menuju ke arah Yaman terlebih dahulu, bukan langsung ke arah Madinah. Beliau menuju ke arah Yaman terlebih dahulu, ke arah selatan terlebih dahulu sejauh 8 km. Untuk apa? Untuk mengaburkan jejak. Sebab nanti orang-orang kafir Quraisy saat mengetahui bahwasanya yang di dalam rumah Rasulullah bukan Rasulullah, dia Ali bin Abi Thalib, artinya nanti berarti Rasulullah berhasil hijrah dan pasti langsung akan dilakukan pencarian. Yang paling pertama dicari adalah jalan biasa menuju ke Madinah. Strategi Rasulullah menuju selatan terlebih dahulu sejauh 8 km. Untuk apa? Untuk mengaburkan jejak. Strategi yang ketujuh, setelah beliau nanti ke arah selatan sejauh 8 km, beliau juga akan masuk ke Gua Thur. Gua Thur. Beda ya. Kalau Gua Hira dulu adalah tempat beliau mendapatkan wahyu. Kalau ini Gua Thur. Beliau naik dulu ke Gua Thur. Dan di Gua Thur beliau akan bermalam selama 3 hari. Selama 3 hari. Barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 hari di Gua Thur, barulah beliau menuju ke Madinah. Dan Gua Thur itu sulit. Menuju ke Gua Thur itu sangat sulit karena dia berada di gunung yang tinggi dan jalannya sulit. Kalau kita mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa datang ke Mekah, itu kalau kita lihat Gua Thur sekarang udah agak mudah, sudah dibuat jalan tapak demi tapak untuk menuju Gua Thur. Tapi kalau zaman dahulu tidak ada tangga-tangga untuk menuju Gua Thur. Jadi terbayang bagaimana sulitnya untuk mencapai ke Gua Thur. Nah, kemudian strategi yang ke-8, Rasulullah SAW saat beliau nanti sampai di Gua Thur, selama 3 hari beliau menetap bermalam di situ. Beliau ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di Mekah. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah strategi yang beliau sudah buat ini bisa dilanjutkan kembali atau tidak. Kalau kondisi situasinya mendesak untuk merubah rencana, maka beliau akan mengadakan atau akan merubah rencana beliau. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui situasi dan kondisi di Mekah selama beliau berada di Gua Thur, beliau bersepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk menugaskan anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Untuk apa? Abdullah bin Abu Bakar punya tugas sepanjang siang hari, dia harus berada di Mekah. Terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy beliau berada di Mekah. Baru nanti saat mulai masuk malam hari, di awal malam sekitar setelah maghrib, Abdullah bin Abu Bakar menuju ke Gua Thur, mengabarkan kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada ayahnya bagaimana situasi dan kondisi di Mekah. Nah, kemudian Abdullah bin Abu Bakar ini pulang ke Mekah lagi sebelum waktu subuh. Dan nanti di waktu pagi hari dia harus menampakkan dirinya di depan orang-orang kafir Quraisy. Agar apa? Agar orang-orang kafir Quraisy tidak curiga bahwasanya dan orang-orang kafir Quraisy masih meyakini Abdullah bin Abu Bakar masih ada di depan mereka, masih ada di Mekah sepanjang hari. Padahal di malam hari dia berada di Gua Thur, mengabarkan bagaimana situasi dan kondisi kepada Rasulullah dan juga kepada
Abu Bakar. Ini strategi yang ke-8. Strategi yang ke-9, Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar bersepakat untuk menugaskan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah budaknya Abu Bakar dan dia sudah masuk Islam. Beliau menugaskan Amir bin Fuhairah untuk apa? Untuk membuat second security, untuk membuat keamanan lapis kedua. Dengan cara apa? Dengan cara Amir bin Fuhairah ini diperintahkan untuk mengembalakan kambing di atas jejak Rasulullah SAW. Kan kita katakan Rasulullah menuju ke selatan sejauh 8 km, baru kemudian menuju ke gua. Nah, Amir bin Fuhairah tugasnya menggembalakan kambing di atas jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Agar apa? Agar tidak terlihat lagi. Zaman dahulu itu ada yang namanya orang yang ahli mengetahui jejak kaki manusia. Maka dari itu, agar jejak kakinya tidak terlihat sudah kabur, itu caranya dengan digembalakan kambing di atas jejak-jejak itu. Siapa yang mengerjakan nanti? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Nah, kemudian strategi yang ke-10 dan strategi yang terakhir, selama Rasulullah SAW 3 hari di Gua Thur bersama Abu Bakar, siapa yang akan memberikan makan? Bekal yang akan beliau bawa pasti tidak akan cukup. Bagaimana cara mendatangkan makanan ke Gua Thur? Maka dari itu, kembali Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersepakat untuk menugaskan Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abu Bakar. Untuk apa? Untuk mengantar makanan setiap hari ke Gua Thur. Padahal pada saat itu Asma binti Abi Bakar sedang mengandung di bulan-bulan akhir. Jadi sudah hamil tua ini. Tapi dia diperintahkan oleh ayahnya untuk jalan sejauh 8 km kemudian naik ke atas Gua Thur mengantarkan makanan untuk Rasulullah SAW dan juga ayahnya. Bayangkan, zaman sekarang aja kita kalau wanita hamil udah di akhir-akhir kehamilannya sudah tua, dia akan cuti. Nah, ini diperintahkan oleh ayahnya, oleh Abu Bakar, jalan sejauh 8 km naik ke atas gunung yang sulit untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan juga kepada Abu Bakar. Tapi kita tidak perlu heran sebenarnya. Kok bisa wanita sedang hamil tua diperintahkan oleh ayahnya mau? Kita tidak perlu heran. Sebab apa? Sebab begitulah Abu Bakar As-Siddiq mendidik keluarganya, mendidik budaknya, mendidik orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Untuk apa? Untuk siap membantu dakwah Rasulullah SAW, untuk menyerahkan segala jiwa raganya, hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau kita ingin belajar menjadi kepala keluarga yang baik, kepala keluarga yang sukses dunia akhirat, kita belajar dari bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kapan-kapan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin dirahmati Allah, kiranya cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pada minggu depan, masih dalam hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.